10 makhluk mitologi Indonesia. Jika Yunani memiliki Medusa, makhluk mitologi yang digambarkan sebagai sosok wanita berambut ular, di Indonesia juga ada beberapa makhluk mitologi yang cukup terkenal. Setidaknya, makhluk mitologi Indonesia ini masih sering dibicarakan, terutama oleh masyarakat yang tinggal di tempat-tempat yang konon pernah menjadi tempat tinggal bagi makhluk mitos tersebut. Tapi sebelum lanjut, mari di-subscribe Indigo channelnya, klik like dan juga share agar bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Ahol. Makhluk mitologi Indonesia yang pertama adalah Ahol. Sosok yang bentuknya menyerupai kelelawar raksasa ini pernah dilihat oleh Dr. Ernest Bartels, seorang ahli burung di tahun 1925. Konon sayap Ahol ini panjangnya mencapai 12 kaki. Menurut masyarakat Indonesia, tempat tinggal Ahol adalah di lereng Gunung Salak. Makhluk ini sengaja memilih tempat yang jarang dikunjungi oleh manusia. Perawakannya yang besar dan tidak lazim sudah tentu bakal membuat Anda lalir tunggang langgang bila menjumpai makhluk ini. Usut punya usut, nama Ahol diberikan kepada makhluk ini karena setiap hendak muncul mereka akan mengeluarkan suara seperti ahol-ahol yang dapat memekakan telinga. Nabau. Mitos seputar ular raksasa memang sering muncul di mana-mana, terutama di perairan besar seperti danau, waduk, dan laut. Namun, bagi suku Dayak Iban di Kalimantan, ada makhluk raksasa yang wujudnya berupa ular besar dengan tubuh selebar beduk majid dan panjangnya sekitar 30 meter. Makhluk berupa ular raksasa ini bernama Nabau. Suku Dayak Iban percaya bahwa makhluk ini bukan ular biasa, melainkan ular dengan kekuatan supranatural yang bisa membuat orang jadi beruntung setelah menjumpainya. Uniknya, masyarakat setempat percaya bahwa Nabau masih hidup dan sering menampakkan diri. Bahkan banyak orang tertarik untuk mengambil sisi ular raksasa ini untuk memiliki kekuatan tubuh dan kemakmuran. Aul. Cerita mengenai manusia serigala ternyata tidak hanya ada di negara-negara barat saja. Indonesia juga memiliki makhluk mitologi berupa manusia serigala, namanya Aul. Menurut cerita yang tersebar dari mulut ke mulut, Aul dulunya adalah seseorang manusia sakti yang memiliki kemampuan menyatukan setiap anggota tubuhnya yang terpotong. Suatu hari, Aul meminta seseorang menebas kepalanya untuk menguji kesaktiannya. Akan tetapi karena posisinya berada di bibir jurang, kepala Aul terjatuh ke jurang dan tidak ditemukan. Akhirnya, si penebas panik dan memotong kepala seekor serigala dan menancapkan ke leher Aul. Sayangnya, si penebas memaksa kepala tersebut terbalik sehingga Aul nampak seperti manusia serigala dengan kepala menghadap ke belakang. Aul dipercaya hidup di Gunung Slamet. Makhluk ini sering berburu hewan-hewan ternak warga. Anehnya, hewan yang ditemukan selalu mati dalam kondisi isi perut terburai. Masyarakat percaya bahwa Aul hanya memakan jeroan hewan ternaknya saja. Ebu Gogo. Keberadaan makhluk mitologi Indonesia yang satu ini cukup meresahkan bagi warga setempat. Pasalnya, Ebu Gogo dikenal sebagai makhluk rakus dan jahat. Makhluk ini sering menculik bayi untuk dimakan. Arti dari nama Ebu Gogo adalah nenek pemakan segalanya. Makhluk ini digambarkan dengan wujud manusia pendek yang tingginya tidak lebih dari 1 meter. Tubuhnya dipenuhi bulu hitam yang lebat, wajahnya lebar dan mulutnya besar. Ebu Gogo dapat berdiri dengan 2 kaki seperti manusia dan mampu berlari dengan sangat cepat. Namun makhluk ini sudah punah karena diburu oleh manusia yang geram karena Ebu Gogo sering menculik anak-anak. Orang Bati. Orang Bati tampak serupa dengan Ahol. Yang membedakan adalah wujudnya seperti kera, tetapi ia memiliki sayap yang mirip dengan kelelawar. Makhluk mitologi Indonesia ini berasal dari Pulau Seram. Hampir sebagian besar masyarakat Pulau Seram pasti tahu mengenai mitos makhluk menyeramkan ini. Ciri-ciri lain dari orang Bati adalah tubuhnya setinggi 1,6 meter dan dari tubuhnya keluar cahaya berwarna merah menyala. Menurut warga Pulau Seram, makhluk ini tinggal di Gunung Kairatu. Orang Bati akan keluar pada malam hari untuk mencari mangsa berupa anak-anak manusia.
Cindaku. Masyarakat di sekitar Kerinci juga mempercayai mitos mengenai makhluk bernama Cindaku. Makhluk ini merupakan pewujudan manusia harimau. Berbeda dengan makhluk mitologi lainnya, Cindaku tidak bersifat jahat. Keberadaan makhluk ini justru ada untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan harimau. Menurut warga Kerinci, Cindaku sebenarnya adalah sosok manusia yang memiliki ilmu batin yang sangat tinggi. Tidak semua orang dapat berubah wujud menjadi Cindaku. Hanya orang-orang yang memiliki darah murni dan ikatan batin yang kuat saja yang dapat berubah menjadi Cindaku. Garuda merupakan makhluk mitologi yang cukup terkenal di Indonesia. Konon, burung tersebut menjadi tunggangan Dewa Batara Wisnu, dewa dalam kepercayaan Hindu. Ada yang mengatakan bahwa wujud asli Garuda ini sebenarnya bertubuh seperti manusia, berkepala seperti burung elang, tubuhnya berwarna emas dan sayapnya berwarna merah. Ukuran tubuh Garuda pun sangat besar, bahkan saking besarnya konon tubuh burung ini dapat menutupi matahari. Lembuswana. Makhluk mitologi Indonesia yang berikutnya bernama Lembuswana. Menurut sejarah, Lembuswana adalah makhluk kebanggaan kerajaan Kutai Kartanegara sekaligus tunggangan bagi Dewa Batara Guru. Sampai saat ini pun warga Kutai tetap mengabadikan makhluk ini dalam bentuk patung. Ciri-ciri Lembuswana adalah memiliki kepala singa bermahkota, bersayap elang, berbelalai gajah dan berisi ikan. Konon Lembuswana tinggal di dasar Sungai Mahakam dan menjadi pelindung warga Kutai. Naga Besuki. Bukan hanya masyarakat Cina yang percaya dengan adanya naga. Di Indonesia pun juga pernah ada legenda mengenai naga Besuki. Makhluk yang digambarkan dengan wujud naga berwarna emas dan memiliki sebuah berlian di ekornya ini merupakan sahabat karib Begawan Sidimantra. Konon Begawan Sidimantra mendapat harta kekayaannya dari naga Besuki. Suatu hari anak dari Begawan Sidimarta, yakni Manik Angkeran, mencabut berlian di ekor sang naga. Alhasil naga Besuki menyemburkan nafas panas beracun ke Manik Angkeran. Ketika Manik Angkeran tewas, Begawan Sidimantra memohon kepada naga Besuki untuk kembali menghidupkan anaknya. Sang naga pun menyanggupi dengan syarat Begawan harus meninggalkan putranya dan merelakan agar putranya menjadi murid naga Besuki. Begawan akhirnya setuju. Ia melemparkan tongkatnya ke tanah. Dari tanah tersebut keluar air yang semakin lama semakin besar dan membentuk genangan. Konon genangan tersebut adalah Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali saat ini. Kuda Sembrani. Hampir sama dengan Pegasus, makhluk mitologi Yunani. Kuda sembrani ini juga merupakan wujud kuda bersayap yang dapat terbang dengan gagah dan berani. Dalam cerita pewayangan, makhluk ini merupakan tunggangan Dewa Batara Wisnu selain burung Garudanya. Selain itu, menurut hikayat rakyat Jawa, kuda sembrani merupakan alat transportasi bagi raja, ratu, dan senopati yang ingin sampai tujuan dengan sangat cepat. Kuda sembrani tidak memiliki hubungan apapun dengan Pegasus, karena makhluk ini juga memiliki sejarah tersendiri yang berbeda dari Pegasus. Itulah 10 makhluk mitologi Indonesia yang paling terkenal dari mulut ke mulut. Keberadaan makhluk-makhluk ini memang masih sulit dibuktikan, namun ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang percaya dengan keberadaan makhluk mitologi ini.